Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Hidayat dan rekan saya Monika Matusaro. Kami di sini akan mempresentasikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di Kabupaten Jember. Latar belakang di Indonesia, sektor pertanian memiliki peran penting dalam proses pembangunan perekonomian, penyediaan bahan pangan penduduk, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, sektor pertanian juga berkontribusi sebagai sumber pendapatan negara. Kebutuhan bahan pangan, terutama beras, akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah pendapatan. Namun, peningkatan produksi beras nasional pada saat ini menjadi terhalang oleh adanya suatu kendala. Belum optimalnya produktivitas padi di lahan sawah antara lain disebabkan: yang pertama, rendahnya efisiensi pemupukan; yang kedua, belum efektifnya pengendalian hama penyakit; yang ketiga, penggunaan pupuk pestisida dan benih yang kurang bermutu dan varietas yang dipilih kurang adaptif; yang keempat atau yang terakhir yaitu sifat fisik tanah tidak optimal. Banyaknya data yang dikumpulkan yaitu sebanyak 70 dengan variabel. Y adalah produksi padi, X1 yaitu luas lahan pertanian, X2 tenaga kerja yang digunakan, X3 pupuk yang digunakan, X4 pestisida yang digunakan. Bentuk persamaan regresi bergandanya yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 dan plus B4 X4. Dengan diketahui A yaitu minus 0,047, X1 10,348, X2 0,037, X3 minus 0,003, X4 0,352. Jadi Y sama dengan min 0,047 plus 10,348 X1 plus 0,037 X2 min 0,003 X3 dan plus 0,352 X4. Nilai R dan koefisien determinasi yaitu R sama dengan 0,994 dan koefisien determinasi yaitu 0,988. Lalu dilakukan uji F serentak simultan dengan asumsi H0 tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau model tidak signifikan. H1 ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y dengan kriteria F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0, dan F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terima H0. Nilai F hitung yaitu 1368,630 dan F tabel 2,513. Jadi F hitung 1368,630 lebih besar dari 2,513. Uji secara individu. Yang pertama yaitu konstan dengan understand koefisien min 0,47 dengan standar error min 111 dan standar koefisien beta 0 dengan nilai T min 428 dengan G 670. Luas lahan 10.348 dengan nilai standar error 6.121 dengan standar koefisien beta yaitu min 788 dengan nilai T 1691 dengan nilai SIG 0,98 dengan zero order 994, nilai parsial 205, nilai 4 0,23, nilai toleransi min 0,01 dengan statistik VIF yaitu 1202,786. Tenaga kerja yaitu dengan nilai B 0,37, standar error 0,21 dengan standar koefisien beta nilai 325, nilai T 1775, nilai pupuk yaitu dengan nilai B min 0,03, nilai standar error 0,09, nilai standar koefisien beta yaitu min 194, nilai T min 395, nilai SIG 694, nilai zero order 993,
nilai parsial min 0,49, nilai part 0,05, nilai tolerannya 0,01, dan VIF dengan nilai 1341,168. Pestisida dengan nilai B 352, nilai standar error 375, nilai toleransinya yaitu 0,26, dan nilai VIF yaitu 38.090. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Syahrul Hidayat. Untuk uji nilai tes secara individu. Uji nilai tes secara individu ini untuk melihat seberapa jauh keterkaitan antara variabel X terhadap variabel Y. Yang pertama, untuk uji nilai tes secara individu variabel X1 terhadap variabel Y. Adapun kriterianya yang pertama itu, apabila T hitung X1 lebih besar dari T tabel, maka tolak H0. Apabila T hitung X1 lebih besar dari T tabel, maka terima H0. Setelah dicari, T hitung yaitu sebesar 1,691. Dan T tabel didapatkan 1,997. Dari hal tersebut didapatkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, maka terima H0. Jadi, kesimpulannya yaitu tidak ada pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y, atau model tidak signifikan. Yang kedua yaitu uji nilai berdasarkan nilai signifikan. Adapun kriterianya yang pertama, signifikan lebih besar dari 0,05, maka tolak H0. Apabila signifikan lebih besar dari 0,05, artinya terima H0. Didapatkan signifikan X1 yaitu sebesar 0,096 lebih besar dari 0,05, maka terima H0. Yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Yang kedua, untuk uji nilai T secara individu variabel X2 terhadap Y. Kriterianya yaitu sama, apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0. Apabila T hitung X2 lebih kecil dari T tabel, maka terima H0. Didapatkan T hitung sebesar 1,77 dan T tabel yaitu 1,99. Maka T hitung lebih kecil dari T tabel, maka kesimpulannya yaitu terima H0, yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y. Untuk signifikan variabel X2 didapatkan 0,081, di mana hal tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya terima H0. Yang C yaitu uji nilai T secara individu variabel X3 terhadap variabel Y. Kriterianya sama, didapatkan terhitung yaitu sebesar min 0,394 dan T tabel yaitu sebesar 1,997, di mana hal tersebut menandakan bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0, yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel X3 terhadap variabel Y. Yang terakhir yaitu uji nilai T secara individu variabel X4 terhadap variabel Y. Didapatkan T hitung yaitu sebesar 0,939 dan didapatkan T tabel sebesar 1,99. T hitung lebih kecil dari T tabel, yang artinya terima H0, yaitu tidak ada pengaruh variabel X4 terhadap variabel Y. Adapun beberapa asumsi yang akan kita nilai, yaitu ada 4 asumsi. Yang pertama, asumsi normalitas. Asumsi normalitas ini dapat dilihat pada gambar, yaitu persebarannya yaitu merata. Dan berdasarkan grafik normalitas tersebut, dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas ini terpenuhi karena datanya tersebut sudah berdistribusi secara normal. Untuk asumsi multikolinearitas, apabila angka yang didapatkan yaitu dilihat pada tabel nilai FIV sama dengan 10 atau lebih dari 10, maka terdapat kasus multikolinearitas.
Yang pertama yaitu variabel X1 yaitu didapatkan nilai fifth 1202.786 yang menandakan ada kasus multikoliniaritas. Yang kedua yaitu nilai X2 didapatkan nilai fifth 185.275 yang menandakan ada kasus multikoliniaritas. Untuk variabel ketiga yaitu X3 didapatkan nilai fifth 1341.168 yang menandakan ada kasus multikoliniaritas. Dan untuk variabel yang terakhir yaitu variabel X4 didapatkan nilai fifth 38.090 yang menandakan ada kasus multikoliniaritas. Karena dari 4 variabel tersebut nilai fifth-nya di atas angka 10. Untuk asumsi yang ketiga yaitu asumsi otokorelasi. Untuk otokorelasi ini dilihat pada tabel Durbin-Watson. Didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 0,912. Jadi 0,912 ini masuk ke dalam kriteria min 2 lebih kecil dari Durbin-Watson, hitung lebih kecil dari 2. Maka kriteria tersebut menandakan kesimpulan tidak ada kasus otokorelasi. Untuk asumsi yang terakhir yaitu asumsi heteroskedasitisitas. Berdasarkan pada grafik heteroskedasitisitas di atas, variabel-variabel tersebut menyebar secara teratur. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat kasus heteroskedasitisitas, tetapi model tersebut memenuhi homoskedasitisitas karena membentuk pita lurus atau horizon bed. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil yang didapatkan model regresi berganda yaitu Y sama dengan min 0,047 plus 10,341 X1 plus 0,037 X2 min 0,003 X3 plus 0,352 X4 dengan nilai R sebesar 0,994 dan nilai koefisien determinan R kuadrat sama dengan 0,98, di mana nilai R ini mendekati angka 1 yang berarti regresi ini merupakan regresi dengan ketepatan yang tinggi. Yang kedua, uji nilai F secara serentak atau simultan pada data didapatkan kesimpulan tolak H0 yang artinya ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan untuk uji nilai T secara individu ini pada data didapatkan terima H0 yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel X yaitu X1, X2, X3, dan X4 terhadap variabel Y yang berarti model tersebut tidak signifikan. Sedangkan pengujian terhadap asumsi-asumsi didapatkan hasil sebagai berikut. Pada asumsi normalitas, berdasarkan grafik normalitas tersebut, dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas tersebut terpenuhi karena data tersebut sudah berdistribusi secara normal. Untuk yang asumsi yang kedua yaitu multikoliniaritas, menandakan terdapat kasus multikoliniaritas karena seluruh angka fifth di atas angka 10 atau sama dengan 10. Untuk yang asumsi yang ketiga yaitu asumsi otokorelasi, didapatkan kesimpulan tidak ada kasus otokorelasi. Kenapa? Karena angka Durbin-Watson didapatkan 0,9. Hal tersebut menandakan bahwa angka tersebut masuk ke dalam kriteria min 2 lebih kecil dari DW hitung lebih kecil dari 2, yang artinya tidak ada kasus otokorelasi. Sedangkan untuk asumsi yang terakhir yaitu asumsi heteroskedasitisitas didapatkan kesimpulan tidak terdapat kasus heteroskedasitisitas, tetapi terdapat kasus homoskedasitisitas. Pada model regresi berganda ini belum memenuhi syarat BLUE atau Best Linear Unbiased Estimator, yang berarti seluruh asumsi-asumsi tersebut harus terpenuhi. Sedangkan pada asumsi regresi berganda ini belum sepenuhnya terpenuhi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.